Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang selama ini sudah mensupport channel saya, channel kami, Kutub Channel, yang selalu memberitakan tentang keberadaan makam, jumlah makam, keberadaan yang memang di kota-kota besar khususnya sudah mulai eh, banyak keributan-keributan kecil di warga yang memang kita tidak pernah memperhatikan itu, karena dalam keadaan musibah mereka juga enggan untuk membuka persoalan mereka ketika mereka menghadapi musibah tentang kematian di salah satu anak familinya. Saya dan kawan-kawan pagi ini datang ke salah satu guru yang memang kaitannya dengan kematian. Alhamdulillah banyak pelajaran dan ilmu yang kami dapat kaitannya dengan fardu kifayah. Yaitu ada 4 perkara fardu kifayah. Yang pertama, bagaimana kita memandikan jenazah. Yang kedua, bagaimana kita mengapaninya, lalu menyolatkannya dan menguburkannya. Yang menarik di sini adalah kita hubungkan dengan kisah tadi, ada musibah kematian di salah satu warga minggu lalu yang memang ditolak jenazahnya di salah satu makam wakaf warga. Karena kebetulan beliau ini memang bukan warga situ, tapi sudah lama di situ, hidupnya ngontrak, dan beliau juga sakit sudah hampir setahun lebih, penyakit tua dan komplikasi, lalu kemudian beliau meninggal. Nah, di sini menjadi satu dilema buat pengurus makam juga. Diterima makam juga sudah penuh, sehingga warga-warganya memang sebelumnya sudah di situ, beranak pinak di situ, dan wakaf itu memang diperuntukkan buat mereka, anak cucu, pewaris, pewakif, warga, kerabat, handai tolan terdekat. Sekarang juga sudah bingung di mana mereka nanti dimakamkan. Maka ada satu keputusan yang bahasanya akhirnya menolak. Nah, disinilah dilemanya. Kasihan sekali warga tersebut. Ya, tapi akhirnya memang ada perdebatan-perdebatan yang dilalui sehingga akhirnya bisa diterima juga di situ. Ini sangat ironis, kita mati saja harus seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita ke depan yang masih hidup? Dan tentunya kami menghimbau, yuk kita sama-sama kita ingat mati, karena mati sifatnya urgensi dan itu juga pasti. Buat teman-teman yang merasa bangga, gua kalau meninggal ada di makam sini, di tanah wakaf ini, coba cek sekarang masih ada nggak lahannya, dan berapa banyak warganya di situ saat ini yang membutuhkan petak makam di kemudian hari. Yang lucunya sekali, kadang-kadang orang ribut, udah ditolong dibantu ribut. Di sini kami menyimak dan saya kaitkan lagi dengan fardu kifayah tadi. Ada hukum yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal di satu kampung, maka kampung itu, orang-orang yang hidup di kampung itu memang harus mengurus jenazahnya sampai selesai memakamkannya. Itulah tugasnya. Apabila tidak ada salah satu pun di antara mereka, maka berdosalah satu kampung tadi. Tetapi apabila ada 1, 2, 3 orang yang mau mengurus jenazah tersebut sampai dia selesai mengapaninya, sampai memandikan sama mengapani sampai menguburkannya, maka gugurlah dosa-dosa mereka. Kami dari Solidaritas Empati Makam tentunya sangat prihatin melihat kejadian-kejadian yang sepanjang perjalanan kami cukup luar biasa, bahwa hal-hal tersebut memang harus kita sikapi. Banyak orang yang menganggap remeh, banyak orang yang takut mati. Saudaraku, nggak usah takut mati. Memang kita mati, pasti kita diwajibkan untuk membawa amal ibadah kita. Tetapi mati itu tidak ada yang tahu kapan Anda mati dan kapan saya juga akan mati. Tapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa mati itu pasti. Mati itu yakin, hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Wallahi kita tidak pernah. Dan untuk umat Islam, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada tata cara pemakaman, ada adabnya seperti apa, dan itu memang kita harus ikutin. Jadi
persoalan-persoalan yang seperti ini kita tidak pernah anggap remeh. Marilah untuk kita merefleksikan diri kita, bukan hanya perjalanan hidup kita dari kecil sampai dewasa, dari miskin sampai kaya, sampai miskin lagi, tapi kita merefleksikan diri kita bahwa kita akan berpulang. Tentunya rumah kita bukan di dunia, rumah keabadian kita adalah di akhirat kelak. Kami dari Solidaritas Empati Makam, Pemakaman Indonesia, sekali lagi kami mohon izin dan doa restu, mungkin suatu saat kami ada di tempat pemakaman umum di mana Anda berada, baik itu wakaf, baik itu TPU yang dikelola oleh pemerintah, baik itu juga makam-makam wakaf pribadi atau TPKK. Dan kami berharap kita sama-sama terbuka, kita sama-sama berdiskusi mencari solusi jalan keluar, karena kita masih dikasih napas untuk hidup. Maka itulah yang kami ingatkan, termasuk untuk mengingatkan kami juga bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan bijak, bahwa kita akan mati. Sekali lagi, mati itu pasti. Salam hormat, salam santun dari kami semua, Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.